Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hatiku semua, semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-20 bulan Ramadan 1440 Hijriah. Berarti besok kita memasuki hari terakhir, 10 hari terakhir atau sepertiga yang akhir di bulan Ramadan, dan di sana ada amalan yang utama, yakni beribadah secara khusus di malam-malam ganjil, yang biasa kita kenal dengan ibadah di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Sering ada ungkapan di tengah-tengah kita mengakhiri Ramadan ini dengan berusaha untuk menjemput Lailatul Qadar, ya, menjemput keberkahan malam Al-Qadar. Jemaah sekalian, pembahasan tentang Al-Qadar atau malam Qadar adalah pembahasan yang sudah sering kita temui. Tetapi pada kesempatan yang singkat ini kita sama-sama akan mengupas, paling tidak menjelaskan beberapa poin untuk kita jadikan sebagai pemicu agar di malam-malam itu kita beribadah melebihi malam-malam yang lain untuk mendapatkan keutamaan yang begitu banyak dari Allah. Jemaah sekalian, pada usia Nabi sekitar 60 tahun, beliau begitu memperhatikan, ya, malam-malam ini dengan memperbanyak berbagai ibadah sebagai contoh bagi umatnya. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam ini atau malam Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, berangkat dari pemahaman ini atau keutamaan ini, maka beribadah di malam ini, jika memang pada malam ini bertepatan dengan malam Qadar, maka sama dengan beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kan berarti 84 tahun 3 bulan. 1000 dibagi 12, 84, sisa 3 bulan. Jadi beribadah di malam Qadar ini itu setara nilainya dengan beribadah selama 84 tahun 3 bulan. Usia kita rata-rata 60-70 tahun. Jadi kalau selama hidup kita yang pendek itu ibadah kita sedikit, ibadah kita sangat minimal, maka kesempatan untuk mengganti ibadah yang minimal itu atau menambahi kekurangan ibadah itu dengan beribadah secara khusus di malam Qadar ini atau pada Lailatul Qadar ini. Rasul bersabda, pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, berarti ia benar-benar terhalang dari kebaikan yang lain. Jadi paling tidak ada keinginan lah, ada niat untuk secara khusus beribadah di malam-malam Qadar ini. Rasul juga bersabda, carilah malam Qadar pada bilangan ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Jadi malam ganjil berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 berarti. Ada peluang 9 malam. 21, 23, ada peluang 21, 23, 25, 27, 29. Ada peluang 5 malam untuk beribadah secara khusus. Ini juga jangan dipahami bahwa malam-malam lain kendor ibadahnya ya, tetapi di malam ini ada kekhususan tertentu. Kalau misalnya ada waktu kita bisa beriktikaf di masjid, karena kalau beribadah di rumah itu memang godaannya, gangguannya banyak ya. Apalagi yang punya anak ya, terganggu dengan anak, yang ada bola terganggu dengan bola, yang ada TV terganggu dengan TV gitu. Tapi kalau iktikaf di masjid ya paling tidak mengurangi godaan-godaan itu ya. Apa yang kita bisa lakukan di malam Ramadan, di malam Qadar ini ya apa saja, bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, ya bisa apa saja. Tapi yang paling umum adalah sholat dan membaca Al-Quran. Bahkan di malam-malam ini Rasul mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Jadi samping baca Quran dan sholat sunat, memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Karena ibadah itu kan salah satu fungsinya menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu atau ibadah-ibadah itu akan menutupi, menghapus keburukan-keburukan sebelumnya. Sehingga kita sangat ingin kita mohonkan kepada Allah menutup, memaafkan, menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita manfaatkan itu sebagaimana petunjuk Nabi, kita bacakan banyak di malam-malam Al-Qadar itu. Ada beberapa tanda jika seseorang memasuki malam Qadar itu. Pertama, menurut sebuah keterangan, malam Qadar itu malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini tanda-tanda alamnya. Karena memang tidak ada satupun yang tahu itu malam Qadar itu malam keberapa, dan tidak boleh ngaku-ngaku ya. Wah, tadi malam saya dapat Qadar segede kumaha, segede bedug. Karena Qadar itu bukan bentuk benda. Qadar itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya beribadah saja. Hanya ada tanda-tanda yang kita duga kuat. Malam tadi itu malam Qadar, kata Nabi. Yang pertama, udaranya tidak panas, hareudang henteu, tiris henteu. Jadi udaranya sejuk. Di pagi hari matahari bersinar, tidak terlampau terang tapi juga tidak terlampau redup. Jadi sedang begitu. Itu tanda-tanda alamnya begitu. Kemudian tanda yang lain, ibadah di malam itu terasa lebih nikmat dibandingkan dengan ibadah-ibadah di malam yang lainnya, karena malaikat turun. Tanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun mendekati orang-orang yang beribadah di malam itu. Sehingga kalau ada orang didekati malaikat, pasti ibadahnya akan semakin nikmat, semakin khusyuk, semakin baik. Ya, kita akan merasakan sholat itu macam-macam suasananya ya. Ada suasana sholatnya sekedar gugur kewajiban saja, ruku sujud biasa aja gitu. Tapi kadang-kadang ada sholat itu kita rasakan nikmat begitu. Nah, keadaan begitu, dugaan kuat kita malaikat sedang mendekat kepada kita, turun kepada kita dan mengaminkan doa-doa kita, malah mendoakan kita, sehingga keadaan ibadah kita menjadi lebih nikmat. Yang ketiga, kalaupun di malam itu kita tertidur sejenak ya, misalnya kan kalau itikaf itu tidak berarti bangun terus ya, ada istirahatnya. Kalau itikaf semalaman di masjid misalkan, kita bisa saja tidur dari jam 12 sampai jam 2, tidur dulu, nanti bangun ibadah lagi. Nah, pada saat tidur sejenak kita diizinkan oleh Allah, kalau kita diizinkan untuk melihat bagaimana para sahabat Nabi beribadah. Jadi kita bermimpi dengan mimpi-mimpi yang baik lah begitu.
Nah itu tanda-tanda malam itu malam qadar. Tapi kalau malamnya kita tidur sejenak terus mimpi yang aneh-aneh, bisa jadi bukan malam qadar. Yang keempat, matahari terbit di pagi hari dalam keadaan jernih, ya, tidak ada sinar yang begitu panas, subuhnya subuh yang menyegarkan, seolah-olah mirip dengan keadaan matahari yang hangat kepada menimpa kepada seluruh alam. Ya, kira-kira begitu. Beberapa keterangan menjelaskan kepada kita, tentu kita yang nanti melaksanakan ibadah di malam qadar itu berharap di malam tertentu, wallahu alam di malam apa Allah mentakdirkan itu malam qadar, berarti ibadah di malam itu akan sama dengan ibadah selama 1000 bulan, 84 tahun 3 bulan tadi itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakhiri Ramadan ini menggenapkan dengan ibadah-ibadah yang utama, terutama kita bisa beribadah di malam qadar, sehingga Allah memberikan keutamaan yang banyak kepada kita, dan kita mohonkan agar kita dikuatkan dan diinginkan, diazamkan kita yang kuat untuk melaksanakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.